Itu tadi ya, suara dari anak-anak muda tuh. Geng ya. cuaks mereka bilang, mereka geng cuaks. Kita nonton mereka memang kita rasa memang cuaks gitu yang pengen potong mereka sebenarnya sih ya. Oke, baik. Tapi ini kemudian sebelum kita lanjut kita dengar dulu ini suara dari teman-teman perwakilan dari penjual Tanah Abang. Nah inilah pasti yang merasakan langsung bagaimana dampaknya. Sudah bergabung juga di sini ya? Iya, ada Pak Beni, Wakil Ketua Umum DPW PCS Tanah Abang. Pak Beni silakan. Gimana Pak Beni kondisi Tanah Abang saat ini Pak Beni? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan satu panggung kehormatan bagi kami pedagang Tanah Abang ya, terutama sekali UKM Tanah Abang dapat berundang dalam Suara Ribbon pada malam hari ini. Kami mengharapkan sekali sebenarnya acara-acara seperti ini bagi kami untuk melampiaskan atau untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi di Tanah Abang. Baik. Sebelumnya sekarang kan kita tadi temanya adanya efek atau bagaimana dampak sosial dari e-commerce terhadap pedagang UMKM. Sebenarnya ini dampak yang ketiga yang kami rasakan setelah ada COVID. Nah, COVID adalah awal pertama kami pedagang Tanah Abang yang sangat merasakan dampaknya karena adanya peraturan buka tutup dan tutup begitu. Sehingga boleh dikatakan 1 tahun sewa yang begitu mahal bagi kami pedagang tidak bisa dikembalikan karena masa sewa habis ya sudah habis begitu saja. Terus setelah itu karena adanya ditutup toko di Tanah Abang, kesempatan tuh bagi e-commerce untuk dagang yang sejatinya memanjakan para konsumen untuk belanja. Ada istilah generasi rebahan yang bisa belanja sembari tidur di kamar. Yang akhirnya sampai dengan saat sekarang dimanjakan lagi adanya TikTok Shop yang secara tidak langsung gabungan dari sosial media ke alians perdagangan. Nah ini sendiri sudah barang tentu sangat berdampak sekali. Makanya kami juga berharap baik kepada para pakar ekonom, terutama sekali kepada pemerintahan hadir ke Tanah Abang, lihat secara langsung. Kalau kita bicara di sini sudah barang tentu dibatasi oleh durasi. Tapi kalau dah hadir ke Tanah Abang, mari kita bercerita bagaimana situasi yang sebenarnya di Tanah Abang gitu. Ada aset yang menyiksa berupa kios yang sudah dibeli, disewakan nggak laku, mau dijual nggak ada yang beli, mau ditunggu nggak ada pengunjung. Otomatis itu sangat merugikan, apalagi ada biaya di sana bulanan yang berupa yang namanya customer service yang harus kita bayar dan semuanya gitu. Jadi ini semua harus kita solusikan sebenarnya, hanya bukan sebatas wacana atau bicara. Makanya kehadiran kami di sini mungkin menumpahkan apa yang menjadi perasaan atau perwakilan kami pedagang. Ada solusi bagaimana suara-suara dari netizen juga mengatakan kenapa nggak ikut juga untuk dagang langsung di sosial media. Kami jawab, banyak pedagang di Tanah Abang itu nggak semuanya ngerti juga teknologi. Karena batasan usia yang mungkin boleh dikatakan kami terlalu gagap untuk bisa ikut ke situ. Terus juga sebagai yang namanya kita pedagang grosir untuk turun ke eceran, buat apa sewa mahal-mahal kalau harus ikut ngecer seperti itu, nggak akan bisa mengembalikan biaya operasional yang kita keluarkan gitu loh. Jadi itulah curhatan. Kalau kita mau bertanya, saya mau bertanya kepada Mas Bima nih, selaku ekonom gitu kan. Pertanyaan saya, aturan-aturan apa yang kiranya mungkin bisa dilahirkan oleh pemerintah yang betul-betul berpihak kepada kami UMKM. Karena kalau senyatanya saja kita melihat e-commerce dengan segala kemudahan, apalagi impor yang katanya hanya bikin aturan nanti di bawah nilai 100 US dollar atau 1.500.000 kita nggak benarkan. Itu saya rasa belum solusi. Karena dengan adanya nanti agen yang dibentuk oleh pihak importir dari luar ke dalam, dia bisa menggelontorkan nilai di atas itu, aturan itu nggak akan berlaku sejatinya gitu. Nah terus lagi sekarang aturan-aturan itu yang kami minta dari pedagang, kalau kita turun ke bawah membuat sebuah kebijakan, saya rasa akan jauh lebih bijak. Karena kami selaku pelaku UMKM yang tahu persis apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kalau kita mau bikin aturan, ya saya minta aturan itu betul-betul yang mengatasi masalah yang dialami oleh baik, Pak Beni. Menyasar langsung begitu ya pada permasalahan. Terima kasih banyak Pak Beni. Saya kira kalau bertanya soal aturan ya, ini bukan masalah yang terlalu rumit Pak. Contohnya begini, kalau data Bea Cukai, data dari izin impor di Kementerian Perdagangan dan data dari platform yang menjual barang-barang itu semua sudah terintegrasi
sampai di pelabuhan sudah masuk langsung red line. Sudah masuk jalur merah. Yang artinya harus ada inspeksi. Kenapa? Karena ditemukan produk lokal yang punya harga mungkin kalah bersaing dibandingkan barang impor. Jadi kalau kita punya integrasi itu selesai masalah. Jadi belum sampai dijual belikan, itu sudah nggak boleh. Sudah langsung disita, dipulangkan lagi ke negara asalnya. Itu kita nggak punya. Nah, kemudian yang kedua, masalahnya adalah ini ngapain sosial media masuk ke dalam platform e-commerce? Ini harus diatur. Kalau di negara lain ya, ini karena awalnya ributnya di Inggris. Jadi pemerintah Inggris langsung tahu karena mereka cerdas. Mereka memisahkan. Boleh daftar sosial media, tapi kalau mau daftar platform jual beli, harus registrasi terpisah. Selesai masalah, karena nggak bisa menggunakan algoritma dari pengguna sosial media untuk keperluan itu. Jadi diperlukan pemerintah yang cerdas untuk bisa menangkap jelas. itu. Kita kalau mau fair ya, ini udah sangat terlambat. Ketiga Pak, tadi disebut Pak Alamsyah soal aturan anti monopoli. Itu udah ada aturannya. Oke. Aturan itu menyebut dilarang menjual di bawah harga produksi. Tapi kalau kita temu nih barang ya, yang kita tahu misalnya di negara asalnya harganya katakanlah Rp1.000. Dijual di sini dengan promo diskon sampai 90%, ternyata dijual harganya cuma Rp500. Ini pertanyaannya warga masyarakat yang menemukan ini, pedagang kecil, mengadu kemana? Bahwa ini adalah dugaan pelanggaran dari monopoli kan? Nah, ini di mana letaknya? KPPU tadilah yang harusnya bertindak. Tapi yang di depan mata sekarang adalah, kita mohon juga nih ya, buat pedagang-pedagang untuk terus menyuarakan revisi peraturan Menteri Perdagangan 50 itu. Ya. Agar itu mengakomodir kepentingan UMKM. Dan saya setuju kalau pelaku UMKM harus diajak. Betul. Untuk Iya dong, ngobrol. duduk bersama karena Iya. mereka yang tahu pasti seperti apa kondisi di lapangannya. Betul. Begitu. Dan ngomong-ngomong soal duduk bersama ini, kita juga harus dengar juga, ini teman-teman kalau tadi sudah dari Tanah Abang, ini ada dari Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo dengan PLT Ketua Umumnya yaitu Pak Haris. Oke. Bapak Haris silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi yang disampaikan para pedagang dari Tanah Abang, mereka ini kan sebagai korban. Kalau kami dari Asosiasi UMKM Indonesia melihatnya secara makro. Mereka korban, tapi di balik mereka ini ada produsen juga sebenarnya yang terdampak. Karena kan dari pasar Tanah Abang ini mereka menjual, seller. Itu mereka kan pasti punya produsen. Nah, produsen ini juga nantinya akan berdampak ke hal-hal yang lain. Produsen punya tenaga kerja. UMKM ini serapan tenaga kerjanya berdasarkan data tuh sekitar 97% di Indonesia. Salah satu PDB penyumbang terbesar 61% di tahun 2022. Nah, kita juga lihat sekarang UMKM diminta untuk go digitalisasi. Oke. Tapi di satu sisi UMKM ini juga masih belum terlalu melek. Kenapa? Karena sosialisasinya tadi belum, literasinya belum. Lalu juga sarana pendukungnya juga masih kurang. Banyak masih sekitar 12.000 desa di Indonesia ini masih belum masuk internet gitu loh. Nah itu mungkin yang perlu dilakukan pembenahan. Selain itu juga perlu adanya regulasi juga yang mengatur seperti yang disampaikan Mas Bima berkaitan dengan algoritma. Sekarang kan sebenarnya fenomena ini muncul sudah lama. E-commerce yang merajai di Indonesia. TikTok ini kan sebenarnya menjadi jadi lampu hijau pada pemerintah yang sekarang untuk membuat regulasi. Seharusnya kan sebelum-sebelumnya sudah mulai mengatur, tapi kenapa ada keterlambatan? Nah sekarang diharapkan dengan adanya revisi Permendak 50 tahun 2020 ini bisalah untuk mengangkat harkat dan martabat UMKM kembali. Karena kita lihat dari PDB yang sebesar 61% ini apabila UMKM ini ambruk, otomatis ekonomi Indonesia juga akan ikutan ambruk. Itu yang kita khawatirkan ke depannya. Oke. Selain itu juga bagaimana regulasi yang mengatur masalah impor, lalu juga batasan harga, itu juga harus diatur Baik. dengan ketat. Oke. Lalu yang terakhir juga yang perlu kami sampaikan, dari sosial media ini memang harus dibatasi lah. Karena memang terlalu mudah untuk seseorang membeli sesuatu karena perdagangan ini lintas batas. Oke. Nah, dari Oke, sini baik. tadi timbul pertanyaan
Kita kan sudah punya sebenarnya regulasi itu. Apakah pemerintah bisa untuk melakukan penegakan itu secara langsung sembari menunggu harmonisasi antar lembaga ini untuk merevisi Permendak 50 tahun 2020? Oke. Oke. Menarik sekali ya. Ini dari sudut pandang produsen begitu berarti ya. Nanti Pak Alamsyah mungkin bisa dijawab juga. Tetapi kita harus jeda pariwara dulu. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Suara Rebuan. Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.